tempat curhat santri. Curhat apa saja bahkan masalah pribadi. Jangan baper ataupun jadi sakit hati. Ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pondok Curhat, curhatnya para santri. Oke teman-teman, malam ini kita kedatangan tamu host spesial ya. Notabene itu para pesilat tangguh nih kawan-kawan. Mereka ini perempuan-perempuan tangguh. Jadi untuk cowok-cowok di luar itu ya, ingat itu. Kalau kalian mau main perempuan, untuk mereka berhenti jangan. Kenapa? Nanti bisa kena baku hantam, bahaya kalian. Perkenalan dulu ya, perkenalan dulu. Jadi dari saudari dulu, siapa namanya? Nama saya Heni, biasa dipanggil Heni. Biasa dipanggil Heni. Oke, saudari Heni. Kalau yang sebelahnya? Nama saya Zahratul Jannah, biasa dipanggil Eza. Biasa dipanggil Eza. Az-Zahratul Jannah, biasa dipanggil Eza. Oke. Sampai batas mana sih prestasi kalian itu dalam pencak silat? Kalau saya, alhamdulillah sudah sampai di internasional. Itu dari jenjang awal sampai saya ke situ itu perjuangannya tuh wow banget. Karena dari latihan pertama dari 2016 saya ikut Tapan Suci itu awal. Terus saya 1 bulan sudah ikut itu sudah dipercaya untuk ikut lomba. Oke. Dan ternyata pertama itu gagal. Oke, gagal yang pertamanya dia. Ya, kalau yang kedua itu masih gagal. Yang ketiga baru pas tanding itu saya tuh ada agak apa ya? Seperti kaki saya tuh keseleo dan Keseleo. ya, tapi alhamdulillahnya itu masih dapat juara walaupun itu dapat juara, kalau nggak salah itu juara 3. Juara 3. Dan seterusnya itu di niat dalam hati saya tuh kenapa juara 3, dan saya tuh ingin membangkitkan lagi prestasi saya tuh sampai juara 1 inginnya. Terus perlahan kan dapatnya kedua itu di Lampung kalau nggak salah, di nasional, baru di nasional itu tuh hampir itu udah final, ternyata kalah, ternyata juara 2. Dan saya buktikan sama guru saya, kata saya kalau saya nggak dapat juara 1 saya nggak mau berhenti turun di belakangnya. Nah terus alhamdulillah kemarin saya kelas 2 alia kalau nggak salah. Alhamdulillah ternyata saya bisa membuktikan kepada guru saya bahwa saya bisa dapat emas. Alhamdulillah sekarang prestasi saya sudah dapat perak, emas, perunggu. Itu alhamdulillah sudah saya capai semua. Jadi sebelumnya tadi kata saudari, kalau belum dapat emas belum berhenti latihan. Berarti sekarang masih latihan atau tidak? Ya, alhamdulillah sekarang saya sudah menjadi pelatih. Ya, walaupun kalau ada untuk tarung atau tingkat apa ya namanya, Honda tingkat untuk yang dewasa, insya Allah kalau saya siap saya turun. Saya tuh masih belum puas kalau belum bisa jadi yang apa ya yang namanya itu Yang terbaik gitu. ya, Atau atau atlet lah yang terbaik gitu, pengennya di situ. keinginannya itu kan. Kalau saudari Esa, gimana pengalamannya itu? Ya, waktu itu saya ikut silat dari tahun 2017 kelas 5 MI. MI. Iya. Tapi perjalanan saya waktu itu terputus sebentar di kelas 6. Kelas 6 MI itu ya? Iya. Waktu itu kan pernah ada kejuaraan di Lampung seperti wisata ini. Iya. Saya waktu itu kan pernah mau ikut juga, udah daftar, udah semuanya pokoknya. Tapi terhalang karena orang tua tidak diizinin gitu. Gara-gara itu waktu itu saya masih kecil. Oke, masih kecil alasannya dia. Ya, dia itu dulu tuh kan dia sempat, kami sebagai Ayu yang ada pengalaman sedikit dulu tuh sempat diamanahin sama gurunya, kami sama guru MI-nya. Iya. Ya, jadi kami yang diamanahin ngajar sama teman saya itu. Oke. Jadi dia itu ibarat kata itu satu perjuangan lah sama saya gitu kan.
tapi dianya kami anggap adik gitu kan, jadi kami ajarin juga yang apa yang kami bisa gitu. Ya, setelah saya MTS kelas 7 saya melihat apa ya, Ustazah ini latihan lagi, dan saya juga ditawarin lagi sama pelatih saya untuk ikut lagi, dan di situ saya dapat kepercayaan lagi untuk ikut lagi latihan silat. Di kelas 7 banyak pengalaman yang saya dapat. Saya pernah mengikuti 2 kejuaraan. Yang pertama di kejuaraan kabupaten, yang kedua di internasional. Di perlombaan kabupaten saya alhamdulillah mendapatkan juara 1 emas ya. Di situ pengalaman saya sangat banyak, walaupun ya saya sering dikata-katain ya gitu ya, udah biasa ya. Waktu itu saya juga pernah dimaluin waktu di dalam Sekelompok anak Tapak Suci lah. Iya. Tim gitu ya. Iya, saya waktu itu duduk terus pelatih saya itu nyuruh apa ya, teman saya juga gitu untuk di situ dia ngangkat kaki saya langsung dilempar di tengah-tengah orang banyak. Di situ saya sangat malu. Oh, jadi dijahilin gitu. Iya. Oke. Dan ya, saya alhamdulillah mendapatkan juara 1. Dan yang kedua di internasional Lampung, saya dapat izin dari orang tua, alhamdulillah. Jadi saya bisa ikut. Pengalaman saya di sana sangat banyak. Ketika dalam kereta api, ketika dalam perjalanan, dan ketika kita selesai lomba gitu kayak healing ke kolam berenang. Di sana saya sempat sangat-sangat dijahilin sama teman-teman saya. Ya, tapi ya dapat juga pengalaman baru. Banyaklah kesan-kesan nggak bisa dibicarakan. Oke, kalau dulu itu nggak diizinkan masih kecil kan, jadi sekarang itu sudah besar, jadi boleh diizin gitu kan? Ya tergantung dengan niat saya sendiri gitu. Kalau sayanya bisa masih sanggup untuk, ya tergantung dengan fisik saya, karena orang tua saya itu takut kalau saya itu nanti gimana di sana sendirian, ada enggak yang ngawasin aku gitu. Iya. Terus sebelum melanjut pertanyaan selanjutnya nih, apa sih alasan kalian itu ikut organisasi Tapak Suci? Kan banyak sila-sila lain itu kan, apa sih alasannya? Kalau saya, menurut saya kan, saya itu di desa saya itu kan ada perguruan yang namanya IKS, Ikatan Kerasakti. Di situ saya tuh dulu masih SD itu saya ingin mengikuti yang seperti itu. Kenapa? Karena saya tuh nggak mau jadi cewek yang kata mereka tuh lebay lah kayak gitu lah. Gue nggak mau gitu kan. Tapi di sisi lain saya tuh nggak ikut di situ karena menggunakan apa ya? Nggak disetujui orang tua lah gitu. Nah, itu alasannya yang pertama, nggak diizini sama bapak waktu itu. Terus saya di pondok kan kelas 2 MTS itu saya ikut itu Tapak Suci. Kenapa alasan saya mengikuti Tapak Suci? Karena saya itu minat dari hati. Terus Tapak Suci itu memang tidak ada yang katanya memakai ilmu hitam gitu kan. Katanya begitu. Katanya yang Tapak Suci setahu saya dia itu cuman olahraga, mengadakan prestasi apa. Dia nggak gunakan ilmu apa. Itu saya yang diizin. Terus saya ngasih tahu kan ke orang tua, kenapa? Kataku saya ikut ini katanya nggak ada yang apa menggunakan ilmu hitam, enggak kata saya kan. Terus kata saya itu cuma olahraga, kata ya sudah katanya. Jadi diizinkan. Nah terus di situ saya minat dari hati, terus dijadikan hobi sampai sekarang alhamdulillah. Saya tuh senang yang namanya Tapak Suci itu yang buat saya semangat. Terus sampai sekarang saya sudah jadi pelatih, itu termotivasi dari alur hidup saya tuh termotivasi dari Tapak Suci. Itulah kesan saya dan minat saya di Tapak Suci.
Kalau saudari Eza? Kalau saya alasan saya mengikuti tapak suci waktu itu gara-gara kakak saya kan sekolah pesantren kan di sana di tempat latihan itu. Di sana saya kan suka nyenguk kakak saya di pesantren. Di sana waktu itu kakak saya lagi latihan. Di sana saya melihat-lihat kakak saya latihan, wah kayak seru nih gitu. Iya. Ya saya di sana sih ya dari sana saya kayak berminat gitu. Waktu itu kan saya sekolah TTQ kan. Di sana kelas satunya belum ada ekskul kayak gitu kan belum ada. Saya suka ngeliatin kayak gimana ya, coba saya bisa ikut. Ya terus kakak saya bilang, nanti kalau emang kamu mau ikut nanti kamu masuk pesantren. Ya di sana kan saya belum terpikir untuk masuk pesantren dan saya dulu nggak mau masuk pesantren. Ya karena gimana ya, karena pergaulan teman mungkin. Di sana waktu saya mengikuti ekskul tapak suci di kelas 2. Di kelas 2 itu kelas 5 di sekolah TTQ. Di sana kan diumumin sama kepala sekolah TTQ, karena ada ekskul baru katanya, ekskul tapak suci ada 2 pelatihnya. Dia disebutkan namanya Ustazah Yu'ehni sama Yu'anjani waktu itu. Di sana saya masih gimana ya, masih ikut biasa-biasa aja, nggak terlalu minat gitu, kayak bisa ikut-ikutan teman. Nah dari sana saya jadi candu ikut tapak suci, dan saya juga biru-biru waktu pertama ikut itu, kaki saya, tangan saya biru-biru semua gara-gara apa ya, waktu itu Raja Wali itu. Perkenalan jurus kalau Iya, perkenalan jurus kalau misalnya. Ya di sana saya jadi gimana ya, jadi suka gitu sama ekskul tapak suci. Sampai sekarang baju silat saya pakai baju bekas kakak saya. Sampai sekarang gak ganti-ganti.